Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat berjumpa dalam pembahasan modul 1.4 budaya positif. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya hingga yaumil kiamat nanti. Langsung saja Ibu, saya akan memaparkan tentang modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelum kita mulai tentang apa itu budaya positif, saya ingin nanti satu guru pura-pura menuliskan sesuatu yang sangat berharga di tangannya, pura-pura aja. Nanti kan berpasangan, satu orang menggenggam menuliskan sesuatu di tangannya, apa yang berharga. Nanti temannya mencoba untuk membuka, boleh dengan cara merayu, boleh dengan cara memaksa, boleh dengan cara seperti apa. Mungkin silakan dicoba Bu. Nanti satu orang, nah misal Mbak Ari nanti menggenggam, Mbak Tri mencoba untuk membuka apa yang ada di tangannya Mbak Ari dengan cara merayu, dengan cara memaksa, atau bagaimana? Bu Sri dengan Bu Yani, Bu Nur dengan Bu Lasmi. Silakan Bu dicoba. Dirayu, iya dirayu boleh, dipaksa boleh, seperti apa? Gimana Bu rasanya? Sebagai orang yang berusaha dan sebagai orang yang mempertahankan apa yang dimilikinya, rasanya seperti apa? Iya, begitulah ya. Ini permainan. Itu langsung saja. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meneruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol ya. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid dan berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Untuk yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk.
Itu tadi ada 4 tentang emosi kontrol. Selanjutnya, Stephen F. Covey dalam bukunya Principles Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini saya akan membandingkan dua tentang stimulus respon dengan teori kontrol tadi. Dalam stimulus respon terdapat realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi dalam teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Dalam stimulus respon, semua orang melihat yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian, dalam stimulus respon, saat kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam stimulus respon. Dan dalam teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dan dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon, model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Selanjutnya tentang makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan mulia. Berarti siapa di sini yang sering memberi hukuman atau itu kepada muridnya? Hukuman atau penghargaan. Misalnya seperti ini, Bu, kamu akan saya berikan ini kalau kamu mau melakukan ini. Sering ya? Sering. Padahal itu salah. Itu sesuatu yang salah karena saat anak itu tidak diberikan hadiah, maka dia tidak akan melakukannya. Jadi tidak ada dorongan dari dalam dirinya sendiri. Makna kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sangat berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal.
Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kita masuk kepada materi tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Diajar Dewantoro maupun Dayang dosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai sebuah tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan saat ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan P3, yaitu Profil Pelajar Pancasila. Isinya apa saja, Bu? Pertama, Profil Pelajar Pancasila. Pertama, yang kelima, berkebinekaan global. Terus nanti bernalar kritis. Oh, biasa. Menurut standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah atau pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran itu siapa, Bu? Pemimpin pembelajaran kita sebagai guru. Seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik, agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sehingga standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori motivasi, dukungan, dan penghargaan restitusi. Dayang dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, perilaku manusia itu ada motivasi yang ada dalam diri manusia itu ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal dari luar, ya. Untuk yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi,
Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu yang untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga dari luar atau bersifat eksternal. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya berasal dari dirinya sendiri, bukan dari luar atau bersifat internal. Maka tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi lebih baik anak-anak kita itu memiliki untuk belajar itu atau berperilaku itu karena dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, karena ada hukuman atau karena mau dapat hadiah atau mau dapat pujian dari gurunya atau orang lain. Selanjutnya tentang hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Ibarat ada peraturan, juga ada pelanggaran. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau di sekolah kita selama ini. Tindakan tersebut suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bahwa itu hukuman atau konsekuensi dengan menggunakan pendekatan restitusi. Nanti cara untuk melakukan pendekatan restitusi nanti akan dijelaskan oleh Bu Ana. Di sini saya hanya akan memberi pengertian apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau juga restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada sebuah perbedaan antara hukuman dan disiplin positif. Perbedaannya adalah untuk hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kadang kita tidak sadar dengan menyebutkan sebuah kata, anak itu merasa disakiti secara psikisnya. Nah, perbedaan dari hukuman yaitu disiplin. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah.
dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ada sebuah keynote dari Alficon dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Di sini restitusi dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku atau menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini kemarin sempat jadi sebuah polemik karena di TK itu restitusi itu kan kita ngobrol dengan anak tentang kesalahan mereka, merefleksikan apa sih kamu kenapa berbuat seperti ini. Kemarin waktu di diskusi sesama JGB itu ada sebuah polemik karena TK itu kan anak-anak nggak bisa diajak ngobrol ya, apalagi diam. Itu diajak ngobrol kadang ada yang cuma diam karena dia takut salah gitu ya. Hanya kemarin mau ada perbedaan nanti antara anak-anak berikutnya, ada pendekatan yang lebih dikembangkan untuk anak-anak TK. Karena kemarin untuk contoh itu kebanyakan dari SD, SMP, juga SMA yang anak-anaknya sudah bisa diajak ngobrol atau berefleksi tentang kesalahan mereka. Selanjutnya kita akan masuk kepada keyakinan kelas. Ini sebenarnya perlu diperhatikan sekali terutama untuk kepala sekolah. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, nilai yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun begitu, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mereka lalui tanpa memahami tujuan nilainya. Nah, ini langkah-langkah untuk pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ya. Pertama, keyakinan kelas dibuat harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini salah satu contoh dari keyakinan kelas. Ada 3 contoh. Jadi keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan murid saat akan melakukan sebuah, pada hari itu akan melakukan kegiatan, bukan peraturan ya. Jadi hari ini kita mau belajar apa, terus bagaimana kalau ada yang tidak mengerjakan, itu kesepakatan antara kita dan murid. Contoh-contoh dari keyakinan kelas yang pertama yaitu, ini contohnya ya, keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, dan perlu merasa aman. Jadi kata-katanya itu tidak terlalu sulit dan mudah dipahami oleh anak-anak. Banyak contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Untuk keyakinan berikutnya ini ada hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Jadi diharapkan untuk guru atau warga sekolah, bahkan dengan kepala sekolah nanti untuk membuat keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan antara guru dan muridnya. Jadi tidak hanya keyakinan kelas itu dibuat oleh gurunya sendiri. Jadi kita ajak diskusi murid kita apa-apa saja yang akan menjadi keyakinan kelas. Mungkin pemaparan dari saya itu saja. Mau ada yang ditanyakan? Ya, nanti akan dilanjutkan selengkapnya oleh Bu Ana. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya akan saya lanjutkan dengan materi kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia itu secara umum ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kebutuhan kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi itu juga termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Gitu ya bahasa. Kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan kebutuhan yang lainnya itu kebebasan, kesenangan, penguasaan itu adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini misalnya kebutuhan sosial
berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan itu merupakan kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas. Artinya kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba hal yang baru, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang menarik. Jadi mereka tidak suka untuk dipaksa. Anak-anak saja tidak suka dipaksa, apalagi kita sebagai orang dewasa. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan kesenangan atau fun. Misalnya seperti refreshing, healing, ya, itu juga salah satu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Sepertinya sangat menyedihkan ya Bu. Sebentar-sebentar saja kita ingin refreshing. Ayo kita kulineran kemana? Itu juga salah satu kebutuhan dasar kita, yaitu kesenangan. Healing. Untuk anak-anak yang kebutuhan dasar kesenangannya yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Kalau kita beda ya, kita kalau terlihat buruk sekali itu kayak buruk banget. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kelima itu penguasaan atau power. Kebutuhan dasar penguasaan atau power yaitu kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa bangga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kebutuhan dasar itu. Tadi sudah saya jelaskan ya Bu, ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan.
Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima ini, sepertinya kita sering memakai penghukum dan pembuat rasa bersalah ya Bu. Nah, aku kan? Ngaku. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, misalnya begini bahasanya, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Begini saja tidak bisa. Kamu itu tidak bisa diem ya? Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Penghukum ada suaranya biasanya tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Kamu sambil menunjuk. Kalau gurunya begitu, muridnya bagaimana ya? Nah, contohnya seperti ini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa tekan waktu? Nah, sekarang tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Sakitnya tuh di sini tuh. Sakit banget ya. Misalnya kita datang rapat, mesti loh, Mbak Ana mesti cari jalan terus. Kayak gue terlambat terus. Oh ya, rasanya sakit hati diomong kayak gitu. Sakitnya tuh di sini. Apalagi anak langsung dijas. Terlambat lagi. Kalau aku kayaknya terus males terus pulang. Nah, hasilnya seperti ini. Kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat atau motor bapak ibu dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kalau tidak, digembesakan ban. Dendam. Biasanya itu untuk kelas atas ya. Kalau kita kayaknya anak-anak mau membuat masalah, biasanya tambah membuat masalah, ada masalah dengan gurunya, berbentak misalnya. Kamu lagi. Biasanya ke teman, tiba-tiba dia memukul, tiba-tiba dia membuat masalah. Ya apa tidak? Biasanya terus-terusan, gak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut tapi nyelekit. Mending yang lembut nyelekit apa yang keras melotot. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan
yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini misalnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Membuat merasa bersalah, nada suaranya itu memelas, halus, sedih, lembut. Gestur tubuhnya itu merapat pada anak lesu. Biasanya kita begitu tidak begitu ya. Saya sendiri juga begitu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu loh, tidak akan terlambat lagi. Tapi kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali denganmu. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu caranya? Hasilnya akan begini. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap pendukung. Karena emosi yang akan tertanam di dalam muridnya itu akan menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam guru pendukung, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid akan tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara murid dan guru. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, kemarin kan Bapak memberikan bantuan. Kamu kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata seperti ini. Saya pikir ibu, bapak, teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Untuk posisi teman, ada suaranya itu ramah, akrab, dan bercanda. Gestur tubuhnya itu merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Contohnya seperti ini. Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu loh. Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk saja dulu. Nanti bu guru bantu. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Ini termasuk dampak positif.
Hanya saja, selain dampak positif juga ada dampak negatifnya. Salah satunya yaitu murid akan tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Yang selanjutnya yaitu pemantau. Pemantau ini biasanya kalau di sekolah tinggi itu guru BK. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, misalnya, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kamu tahu tidak dengan apa yang sudah kamu lakukan? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Untuk pemantau, nada suaranya itu datar, gesturnya itu formal. Nah, misalnya seperti, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi menjawab, tahu Bu, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan apa bila kamu terlambat? Adi kemudian menjawab, paham Bu, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Nek aku jengkel, lah, males. Pada zamannya murid memahami konsekuensi yang lagi dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa dibilang seorang diri. Rajin sekali dia jadi guru, jam istirahat saja masih mengawasi murid. Nah, ini yang kita harapkan, guru menjadi seorang manajer. Posisi terakhir yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi
yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang ada? Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Bisa jadi dalam penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan juga aman. Nah, dalam menangani kasus di kelas atau di sekolah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada tahapannya, yaitu yang pertama menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif atau lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini yang pertama menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi melakukan kesalahan, karena melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih baik dan sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal, karena kita ingin menjadi reflektif. Maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini kok. Kita bisa menyelesaikan ini, jangan khawatir. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri dan prosedur yang lain? Nah, untuk sisi yang kedua yaitu tindakan validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita
dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik dan buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka dengan sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tetapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka kita telah memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing, tapi bila kita katakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kata-katanya misalnya seperti ini kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal atau dari diri kita sendiri. Ketika identitas sukses telah mencapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Yang pertama, apa kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nanti mereka inginkan. Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang seperti itu. Maka disinilah tugas guru membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang yang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Terima kasih. Nah, di sini saya akan memberikan pengalaman saya tentang praktek pendidikan restitusi di TK, karena untuk anak-anak usia dini belum mampu bila dipanggil, disuruh duduk terus kita tanyakan kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan itu, alasannya apa, pasti akan berbeda hasilnya dengan orang yang dewasa. Nah, di sini contoh kasusnya itu keyakinan kelasnya kan kalau keluar kelas harus izin ya. Tiba-tiba dia itu pergi ketika sedang kegiatan merapikan mainan. Tiba-tiba Asrina, Farah, dan Naira tidak ada di kelas. Saya mencari-cari dan bertanya ke anak yang lain. Ternyata mereka keluar kelas alias ke toilet karena mungkin sudah kebelet tanpa izin. Gurunya kelabakan, mendiam. Ternyata mereka ke toilet. Dalam kesepakatan kelas bintang sudah ditetapkan keyakinan bahwa kalau keluar kelas harus izin kepada guru. Sehingga keluar kelas tanpa izin merupakan kegiatan indisipliner karena melanggar keyakinan kelas. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
sudah saya jelaskan tadi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini kemarin saya prakteknya itu tidak dramatisasi tapi alami. Anaknya saya curi-curi video anaknya sedang saya tanyai, padahal seharusnya kan dramatisasi, tapi kan kalau anak kita dramatisasi malah ketawa-tawa ya, senang di depan kamera. Nah, di situ saya tanyakan, apa keyakinan kelasnya? Kenapa kamu melakukan itu? Apakah besok akan diulangi lagi? Jawabnya mereka akan tidak, Bu. Berarti mereka secara tidak langsung sudah bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan bantuan guru memberikan pertanyaan-pertanyaan romantik.